Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen kedua ini. Kita belajar dari Pak Hari Darmawan tentang total leadership. Ya, be a better leader, have a richer life. Itu yang kita inginkan ya. Pak Hari tadi katakan bahwa orang sekarang sudah menyadari tersebut. Pada saat beliau masih muda, beliau berpikir bagaimana cari uang, cari bisnis, karena pada saat itu masa yang susah gitu Pak ya. Tapi to be honest, dari pengamatan saya saat sekarang pun banyak orang yang seperti itu Pak. Karena apalagi yang kita lihat ya, persaingan pekerjaan, persaingan bisnis itu makin berat. Dan yang juga paling penting adalah traffic makin parah gitu ya. Antara orang dari rumah sampai bekerja kadang perlu waktu 1 jam, 2 jam. Kemudian bekerja, setelah itu pulang ke rumah. Bisa sampai pulang ke rumah jam 10 malam, berangkat jam 6 pagi. So, kapan dia memperhatikan rumahnya, kapan memperhatikan community-nya, kapan memperhatikan dirinya sendiri gitu ya Pak Hari. Dan tekanan hal ini banyak dialami oleh khususnya rekan-rekan kita yang mungkin masih baru memulai bisnis karirnya. Tetapi juga mengherankan, banyak CEO pun demikian gitu ya. Yang pergi pagi, pulang malam, have no life other than the work life. Ya. Karena itu kita coba lihat, Pak Hari mungkin pada saat jaya-jayanya juga demikian ya. Pak Hari, when you were very successful, orang lain lihat you very successful, kata orang successful in business pasti happy nih orang kata gitu kan. Benar nggak pada saat Pak Hari itu lagi sibuk-sibuknya itu, you still have time to take care of your family, atau sebenarnya to be honest ya, kalau kita sharing honestly, then you dalam tanda kutip forgot your family, forgot everything else other than your works. Ya. Gimana Pak? Saya kira itu benar. Karena seperti Bapak-Bapak tahu, bisnis terutama department store, saya adalah pelopor namanya modern retail, big industry retailers, semacam Walmart. Jadi kalau orang bilang, oh Indonesia have a Indonesian Walmart, Matahari, itu benar. Atau Hari Darmawan, Sam Walton, itu benar. Karena pada tahun-tahun itu, Sam Walton learn from you Pak. Tidak Pak. Jadi saya pikir waktu itu Indonesia 30-40 tahun yang lalu, we are very poor. Kita kalau bukan dari belajar luar, kita ambil franchise, purely kita orang Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ambil contoh sekarang, saya sangat kagum, saya sangat banyak belajar anak-anak muda buat franchise, misalnya Solaria. Itu Solaria very successful, Chinese food, ya, ini fast food, dia bisa bikin sampai 100 toko, tapi itu pure restaurant, created by Indonesian people. Saya sangat puji, saya sangat kagum, saya banyak belajar. Di sini juga ada Bapak Budiman, sama juga beliau bikin dadu restoran di tempat di mana boleh bilang semua orang kampung di Ciledug saya tahu persis. Saya cari, beliau undang saya ke restoran beliau, saya cari-cari setengah mati, sampai 1 jam aja tidak ketemu di mana namanya dadu. Sampai beliau pandu saya pakai telepon terus menerus, baru saya tahu, oh ada dadu. Tapi waktu saya hadapi dadu, wah dadu itu penuh dengan orang dan harus antri. Sampai sekarang sudah ramai sekali. Jadi this successful business requires your time a lot ya Pak ya? Time a lot, dan coba lihat kalau Pak Budiman di sini bisa kilat kalau bukan kena terus pikir bagaimana. Take your time and take your hair away gitu. Betul. Jadi makin botak gitu. Jadi kita hidup ya benar-benar ada waktu sehari 10 jam saja. Nah sekarang seperti Pak Bayu bilang benar, itu di jalan most part of the time macet-macet ya. Ini sangat bahaya untuk kesehatan kita. Ya, jadi 33 tahun yang lalu saya sudah perhitungkan, saya sudah plan my life, tapi saya tidak tahu kalau saya keseret di dalam arus bahwa I have to build Matahari from zero. Tidak ada franchise. Matahari is genuine seperti yang tadi saya ceritakan, restoran Indonesia, restoran Solaria. Matahari persis seperti naiknya matahari seperti itu. Pak, did you say that actually you realize bahwa hidup itu harus balance, tapi
ternyata you terseret oleh pekerjaan itu. Terseret. You sadar, tapi Ya. you did something else gitu ya. Begitu Pak Bayu, ini tidak lepas dari dalam agama kita belajar. Manusia itu jatuh dosa. Manusia ada hawa nafsu. Manusia tidak mau kalah. Manusia serakah, tamak. Ya, itu saat itu saya Hari Darmawan. Dilihat daripada gengsi Pak ya, gengsi ya. Dan gengsi dan pokoknya umur kita masih muda. Tapi itu tidak salah juga. Itu tidak salah juga karena ekonomi Indonesia terbawa naik sekali. Misalnya seperti di Cilegon saja, karena ada matahari, itu Cilegonnya kota kecil, kampung, sekarang luar biasa pengaruh potensial daripada mall matahari itu menggerakkan ekonomi di satu kota demi kota kecil Jambi, kota kecil Sukabumi, kota kecil mana saja Makassar, Bali, itu semua saya bangun. Saya lupa di dalam itu, tetapi tidak salah. Tapi kita mesti change. Yang seperti tadi dikatakan oleh Alliance, kita mesti ada inovatif, mesti ada kreatif, mesti set a high standard, efisien. Bahkan kalau bisa tidak usah ke kantor, kita main komputer. Seperti kalau Walmart, dia mesti punya 5.000 toko, tapi dia bisa kontrol dari center daripada komputer. Bahkan bosnya Mr. Walmart sudah ada di surga. Bisa kontrol di surga juga. Tapi Walmart jalan terus. Seperti itu saya katakan, my wisdom now. Jadi exactly. Kalau matahari, saya tidak gagal, tidak apa-apa. Itu very pure. Sama Pak Mokhtar Yadi kawan saya, kita adalah sharing. Jadi tukar saham. Ya, saya jual saham, saya tambah saham, karena memang mekanisme go public begitu. Tapi saya pikir sendiri juga, saya mau lihat kalau saya sudah tidak ikut as a owner operator. Kalau owner operator, we are owner, but we run the show. Ini saya tidak mau. Time to change your way of life waktu itu Pak. Dan juga tanggung jawab terlalu berat. Jadi pada saat itu, can you say that you actually live unbalanced life gitu Pak ya? Very unbalanced, very stress, very kecewa karena saya mesti develop puluhan ribu orang. Banyak dikecewakan begitu. Tetapi Tuhan bilang, jangan kecewa, mesti sabar. Saya mati juga, saya serahkan hidup saya, mesti sabar. Tapi kita masih manusia, jadi kita selalu masih kecewa aja. Interesting ya Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingin berpartisipasi, ingin bertanya? Pak Setio? Silakan Pak Setio. Pak Setio dari Iltabi Sentra Herba. Ini tangan kanannya Pak Ilham Habibie nih Pak ya. Terima kasih, menarik sekali mendengar cerita yang berapi-api dari Pak Hari. Tadi disampaikan bahwa tahun 98 terjadi perubahan dari Pak. Iya betul Pak. Istilahnya menjadi lebih seimbang. Kami yang masih muda-muda, seperti kita akan nyanyi mencontoh yang sebelumnya, semangat. Tapi kemudian Pak Hari kan sebagai seimbang. Kalau yang muda-muda dari awal sudah seimbang, pertanyaan dikembalikan kepada Pak Hari. Pertanyaannya kepada Pak Hari adalah, kalau misalkan Pak Hari dari awal sudah seimbang, apakah Pak Hari yakin bisa mendapatkan yang seperti sekarang? Atau yakin bahwa kehidupan seimbang, kalau saya sudah seimbang dari awal, matahari akan menjadi lebih besar dari sekarang? Jadi pertanyaannya, apakah memang sudah garis hidupnya setiap orang pertama kali ya harus tersesat dulu lah gitu, baru sadar gitu ya. Sama kalau di film-film kan harus orang jagoan harus kalah dulu baru menang belakangan, kalau nggak seru filmnya gitu Pak ya. Apakah memang sudah garis hidup bahwa orang itu memang try to start in imbalance, baru nanti setelah level tertentu baru cari balance life gitu Pak ya. It's a very valid question ya. Memang kita juga seringkali berpikir, apakah memang dari awal, kalau kita dari awal nih try to have a balanced life, ya pada akhirnya kita kan, apalagi kita tahu bahwa prinsipnya terutama Western principles
bahwa segala sesuatu tuh harus fokus. Ya. Apa itu namanya fokus? Fokus berarti kita membela sesuatu, yang lain harus kita lupakan gitu kan. Kalau kita fokus berarti kita akan mendapat yang terbaik dari yang kita fokuskan tersebut. Kalau kita mau banyak fokusnya, akhirnya di semua fokus tersebut kita dapatnya ya nggak seberapa. Ya. Padahal prinsip balance life kita ini berarti multifokus gitu ya. Bukan hanya satu fokus, tetapi di sini ada 4 domains, 4 fokus. Nah, kalau kita dari awal dia udah 4 fokus, apakah kita benar nggak kita bisa menjadi lebih baik? Atau sesungguhnya harusnya memang kita fokus satu dulu, setelah fokus satu ini sukses, automatically membawa yang lain menjadi lebih maju, dan when the time comes, kalau kita udah seumur Pak Hari misalnya, kita udah mau pensiun, kita baru berpikir untuk balance life begitu Pak ya. It's a good questions and very philosophical questions and very real question Pak ya. Bapak buat para business leaders yang menonton acara ini dan juga kita di sini pasti berpikir demikian. Jangan-jangan memang ada waktunya kita tersesat, ada waktunya kita sadar. Dan waktunya kita sadar itu belakangan setelah kita tersesat gitu ya. Oke, nanti kita akan membahas hal ini dalam segmen berikutnya. Buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 08 966 kali 788, saran, komentar ataupun pendapat Anda tentang program ini, silakan ada SMS. Dan buat Anda yang terpilih akan mendapatkan buku berjudul Total Leadership, terbitan dari Harvard Business Press. Kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya.